wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Bilbina Ramadhani dengan NIM 25210058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang menyimak suatu video juga guna memenuhi tugas mata kuliah keterampilan menyimak yang diampu oleh Ibu Aurelia. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja simak videonya. Hi curious people, Maudia Yunda here. Selamat datang di My Book List, di mana aku sharing 3 insights menarik dari buku yang aku baca. Hari ini kita akan membedah salah satu buku favorit aku, Educated. Sebuah memoir yang ditulis oleh Tara Westover, seorang penulis yang berasal dari Idaho, Amerika Serikat. Sebagai teaser, ceritanya itu unik banget. Penulisnya baru pertama kali menginjakan kaki di sebuah kelas di umur 17 tahun. Karena masa kecilnya dipenuhi dengan limitasi-limitasi ekstrim dari kepercayaan orang tua, komunitasnya yang melarangnya bersekolah. Nah, di buku ini penulisnya bercerita tentang perjalanannya membuka pikiran, melihat dunia yang baru, mengejar kebebasan, dan membangun identitas baru sebagai individu. Sampai akhirnya dia kuliah di kampus prestigius, Harvard, Cambridge, dan menjadi penulis bestseller. Now for the insights. Insight pertama, pentingnya rasa ingin tahu. Tara Westover tumbuh di keluarga yang tidak tipikal dan cukup ekstrim dibandingkan rumah tangga biasa. Orang tuanya tidak percaya dengan pendidikan formal, institusi pemerintahan, ataupun dokter. Karena itu, masa kecil Tara dan kakak adiknya sangat tertutup dari kehidupan luar. Mereka nggak bisa main dengan anak-anak lain, nggak bisa ke dokter kalau terluka atau sakit, dan kehidupan mereka diatur sepenuhnya dengan doktrin dan kepercayaan-kepercayaan keluarganya. Karena ini, penulisnya banyak mengalami physical and mental abuse dan banyak kesulitan-kesulitan ekstrim lainnya yang tidak wajar dialami oleh anak seumurnya. Dengan kehidupan yang serba tertutup, terkontrol ini, kok bisa Tara menemukan jalan keluar, sekolah di kampus ternama di dunia, dan akhirnya menjadi penulis yang sukses. Yang aku lihat ya, perjalanan Tara dimulai dari rasa ingin tahu yang luar biasa. Sebagai pembaca, aku bisa melihat banget bahwa Tara cukup berbeda dari kecil. Dia selalu percaya bahwa hidup itu lebih dari sekedar yang dia tahu pada saat itu. Kemauan dan keberanian untuk mencari tahu inilah yang akhirnya membawanya untuk keluar dari zona nyaman, menentang lingkungan keluarga yang penuh limitasi, dan membangun kehidupan yang baru. Walaupun begitu pahit. Jadi, pada insight pertama ini mengajarkan atau kita mengetahui bahwa pentingnya rasa ingin tahu yang tinggi. Mengapa? Karena rasa ingin tahu yang tinggi menjadi modal awal kita dalam suatu pembelajaran atau modal awal kita dalam belajar sesuatu. Karena dari rasa ingin tahu yang tinggi akan muncul berbagai pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi, mengapa itu bisa terjadi. Dan karena itu, kita akan selalu mencari informasi yang lebih dalam lagi, informasi yang lebih lanjut lagi tentang suatu hal. Dan kita juga tidak akan mudah puas dengan jawaban seadanya, sehingga kita akan terus mencari tahu informasi yang lebih dalam lagi. Dan juga, dari rasa ingin tahu yang tinggi mendorong kita untuk berpikir kritis dan terbuka akan hal-hal yang baru. Maka dari itu, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sangat penting karena supaya pendidikan bisa menjadi wadah atau bisa menjadi sarana kita dalam membebaskan pikiran. Selanjutnya, kita lanjut ke insight yang kedua. Insight kedua, suara hati kita patut didengar. Ada satu quote yang keren banget dari bukunya. My life was narrated for me by others. Their voices were forceful, emphatic, absolute. It had never occurred to me that my voice might be as strong as theirs. Artinya, hidupku selama ini dinarasikan orang lain.
Suara-suara mereka tegas, lantang, dan absolut. Tidak pernah terpikirkan olehku bahwa suaraku bisa sekuat Masa kecil Tara dipenuhi oleh doktrin dan kontrol yang membuat dia kehilangan dirinya sendiri dan potensi dirinya. Tapi di saat Tara mulai mengejar akses ke dunia luar, dia bertambah wawasan dan terdorong untuk berpikir dengan lebih kritis. Dari proses inilah akhirnya Tara bisa menemukan suaranya sendiri, mengembangkan pemikiran-pemikirannya sendiri yang mandiri, dan akhirnya dia bisa membuat keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi, pada saat kita dihadapi dengan opini-opini lantang dari orang-orang sekitar kita, jangan lupa untuk juga mendengarkan suara yang kita miliki. Because we have the freedom to choose which path we want to take. And our life is ours. Tara berhasil mendengar suara hati kecilnya dan membuatnya lebih lantang, sampai akhirnya membawa perubahan yang transformatif bagi hidupnya. Dan ada satu quote lagi yang aku suka banget. Ini bikin aku mikir. How often do we seek validation and approval from others without giving consideration to the idea that we are capable and talented enough to shape our own path? Seberapa sering sih kita mencari validasi dan persetujuan dari orang lain tanpa berpikir bahwa kita juga cukup mampu dan berdaya untuk membentuk jalan kita sendiri? Food for thought. Jadi dari insight kedua ini kita diajarkan bahwa suara hati kita dapat didengar atau patut didengar karena dengan kita mendengarkan suara hati kita jadi lebih tahu, kita jadi lebih kenal siapa diri kita tahu apa yang sebenarnya kita inginkan dan apa yang sebenarnya ingin kita gapai dan sebenarnya siapa sih diri kita sesuai dengan quotes yang disampaikan tadi yang artinya hidupku selama ini didarasikan oleh orang lain. Suara-suara mereka tegas, lantang, dan mutlak. Tidak pernah terpikir bahwa suaraku bisa sekuat suara mereka. Dari quotes tadi mengajarkan kita untuk tetap bisa mendengarkan orang lain, apalagi saat memberikan saran, memberikan kritik, memberikan masukan yang membangun untuk diri kita sendiri. Namun tetap pada intinya nanti yang memutuskan akhir kehidupan kita mau seperti apa dan bagaimana itu tetap diri kita sendiri. Jadi intinya jangan sampai kehidupan kita disetir oleh orang lain atau dikendalikan oleh orang lain karena kita memiliki hak yang sangat besar untuk diri kita sendiri. Untuk itu, pada insight kedua ini mengajarkan kita untuk tetap menjadi diri sendiri dan dapat hidup dengan lebih baik lagi dan lebih bermakna. Selanjutnya kita ke insight yang ketiga. Insight ketiga, pendidikan adalah proses kreasi diri. Judul buku ini adalah Educated. Nah, salah satu hal yang aku diingatkan dari buku ini adalah betapa pentingnya pendidikan sebagai sumber dari pencerahan, perubahan, dan kebebasan. Penulisnya selalu bilang, pendidikan itu self-creation, proses kreasi diri, proses pembangunan diri. Misalnya, dari setiap informasi dan wawasan yang Tara dapatkan pada saat akhirnya sekolah, Tara tuh semakin sadar bahwa ternyata dunia ini tuh nggak hitam dan putih ya, tapi penuh dengan warna yang dinamis. Nah, disitulah dia mulai mempertanyakan semua perspektif-perspektif yang sudah tertanam di masa kecilnya, mengolah ulang semuanya, dan memilih sendiri prinsip ataupun pendirian yang ingin dia aplikasikan di hidupnya. Ia mulai berkreasi dan membangun dirinya yang baru. Nah, bukan itu aja, tapi menurutku cerita ini menunjukkan bahwa memiliki kemandirian dalam berpikir juga menjadi proses pemberdayaan bagi Tara. From education, Tara gains freedom. Freedom to think, freedom to act, freedom to be. And that's why education is so important. And now, so what? Sebenarnya ya, buku ini tuh jadi pada insight ketiga ini mengajarkan kita
atau membahas tentang pendidikan sebagai proses kreasi diri, karena pendidikan sebagai sumber pencerah, sebagai sumber perubahan, dan juga sebagai sumber kebebasan. Karena dari pendidikan kita jadi tahu apa potensi diri kita jadi tahu minat dan bakat kita seperti apa dan bagaimana, sehingga kita dapat mengembangkan potensi tersebut. Dari pendidikan juga kita bisa belajar, kita jadi tahu mana yang benar dan yang salah. Kita juga jadi bisa mengubah cara pandang kita terhadap suatu hal. Dan juga yang pastinya dari pendidikan kita bisa berpikir dengan lebih kritis lagi dan lain-lain sebagainya. Karena pendidikan memberikan kebebasan kita untuk berpikir dan memberikan kebebasan kita untuk bertindak. Jadi kesimpulannya dari ketiga insight tadi, yang pertama yaitu ada pentingnya rasa ingin tahu, yang kedua harus mendengarkan kata hati, dan yang terakhir yaitu pendidikan sebagai proses kreasi diri, menegaskan bahwa education is not scam, atau pendidikan bukan bohongan. Mengapa? Karena dari ketiga tadi menegaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan mendasar kita sebagai manusia untuk berpikir. Dari rasa ingin tahu kita dapat terus belajar, dari mendengarkan isi hati kita dapat menentukan arah hidup yang lebih baik, kita jadi memiliki tujuan hidup dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pendidikan sebagai proses kreasi diri, yaitu karena pendidikan dapat membentuk karakter kita, dan dari pendidikan kita dapat menerima kecerdasan tentang diri kita, terutama mungkin bagi perempuan. Bagi diri saya sendiri, pendidikan sangat penting karena kedepannya kita akan menjadi seorang ibu, yang dimana seorang ibu merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya. Yang pasti seorang ibu harus cerdas, karena dari ibu yang cerdas akan melahirkan seorang anak yang cerdas juga, yang dimana anak-anak nanti akan menjadi penerus bangsa ini. Bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki pun sama pentingnya. Pendidikan sangat penting karena nantinya laki-laki akan menjadi seorang pemimpin, yang dimana seorang pemimpin pastinya dituntut untuk selalu memiliki wawasan yang luas. Oleh sebab itu, dapat saya simpulkan kembali bahwa pendidikan bukanlah bohongan. Education is not scam, karena dari pendidikan kita manusia bisa berpikir dan menjalani hidup yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Maka dari itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.